Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farstanto Yahya dengan NIM 2310952046. Saya akan menjelaskan responsi modul 2 pada praktikum sistem kendali pada modul 2. Baiklah, di sini ada 6 soal. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa itu diagram blok dan jelaskan komponen-komponen penyusun diagram blok sistem pemanas di bawah ini. Baik, berdasarkan soal yang pertama, diagram blok adalah representasi grafis dari sistem yang menunjukkan aliran sinyal dan hubungan antar komponen dalam sistem kendali. Komponen dalam diagram blok sistem pemanas terdiri atas yang pertama adalah set point atau SP, adalah nilai target suhu yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah controller. Controller berfungsi untuk menghitung error atau selisih antara SP dan PP, lalu mengeluarkan sinyal kendali ke aktuator. Lalu yang ketiga ada aktuator, adalah elemen panas yang mengubah sinyal dari controller menjadi panas. Lalu selanjutnya ada proses oven, yaitu ruang oven yang akan dipanaskan. Lalu selanjutnya ada temperatur sensor, adalah sensor yang membaca suhu aktual dari oven atau PV. Lalu ada feedback. Feedback adalah sinyal balik dari sensor ke controller untuk menyesuaikan output. Lalu yang terakhir ada disturbance, adalah gangguan eksternal yang mempengaruhi sistem. Lalu untuk soal yang kedua, jelaskan pengertian blok diagram dan fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Untuk sistem kendali lingkar terbuka memiliki ciri-ciri, yaitu tidak ada umpan balik. Lalu output tidak digunakan untuk koreksi input. Contohnya seperti kompor listrik manual. Untuk diagram bloknya dimulai dari input RS, lalu diteruskan pada sistem GS dan memiliki output yaitu CS. Untuk fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka adalah CS per RS sama dengan GS. Lalu selanjutnya, untuk sistem kendali lingkar tertutup memiliki ciri yang pertama adalah adanya umpan balik. Lalu yang kedua, output dibandingkan dengan input dan digunakan untuk koreksi. Contohnya adalah AC otomatis. Lalu beginilah bentuk blok diagram pada sistem kendali lingkar tertutup. Dapat dilihat bahwa dari input RS melalui titik penjumlahan diteruskan ke sistem GS, lalu ke CS, lalu memiliki feedback yang melewati HS dan menjumpai titik minus pada penjumlahan. Hal ini, feedback ini terjadi berulang kali dan seterusnya. Untuk fungsi alihnya yaitu CS sama dengan RS sama dengan untuk fungsi alihnya CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS HS. Lalu untuk soal nomor 3, jelaskan apa itu konstanta pengalih atau KP beserta fungsi dan pengaruhnya terhadap sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Konstanta pengalih atau KP adalah parameter penguatan proporsional dalam sistem kontrol yang berfungsi untuk menentukan seberapa besar respons sistem terhadap error. Pengaruhnya yang pertama adalah pada sistem terbuka. KP hanya memperbesar sinyal tanpa koreksi berdasarkan output aktual. Lalu untuk sistem tertutup, KP yang kecil maka nilai responnya akan lambat, dan jika KP-nya besar maka respon akan cepat. Namun bisa memperbaiki error tapi tidak menjamin nol tanpa elemen integral.
Lalu untuk soal nomor 4, jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan macam-macam variasi beserta persamaan dan diagram bloknya. PID atau proporsional integral derivatif adalah pengendali yang menggabungkan 3 aksi kontrol. Yang pertama adalah P, yaitu berdasarkan besar error saat ini. Lalu ada I berdasarkan akumulasi error dari waktu ke waktu. Lalu ada D berdasarkan laju perubahan error. Untuk variasi dari penggunaan PID, yang pertama adalah P. P ini bersifat cepat namun tidak menghilangkan error steady state. Untuk P dan I menghilangkan error steady state, tapi sistem bisa melambat. Lalu kombinasi P dan D mempercepat respon dan mengurangi overshoot. Lalu untuk kombinasi PID adalah performa paling optimal pada penggunaannya. Untuk persamaan dari PID yaitu UT sama dengan KP ET ditambah KI integral dari ET DT ditambah KD DET per DT. Lalu untuk diagram bloknya adalah dimulai dari input RS menuju titik penjumlahan, lalu melewati PID controller, lalu diteruskan ke sistem GS, terus outputnya berupa CS, dan output ini akan adanya feedback melalui titik minus ini. Lalu untuk soal yang nomor 5, jelaskan parameter tanggapan peralihan sistem orde 2. Sistem orde 2 memiliki transfer function adalah CS per RS sama dengan omega kuadrat N per S kuadrat ditambah 2 zeta omega N S ditambah omega kuadrat N. Lalu untuk parameter tanggapan peralihannya adalah omega N sama dengan frekuensi natural. Lalu untuk zeta adalah rasio redaman. Lalu OS atau overshoot adalah besarnya lonjakan awal yang melebihi nilai akhir. Lalu untuk soal yang terakhir, sederhanakan blok diagram di bawah ini hingga diperoleh fungsi alihnya. Yang pertama yang akan dilakukan adalah melakukan penyederhanaan pada jalur maju dari input R ke output Y. Mula-mula jalur majunya adalah seperti ini. Dari input R lalu menuju titik penjumlahan, lalu diteruskan ke C2, lalu ke G1, lalu ke G2, lalu berakhir pada output Y. Namun ada percabangan ke C1 yang paralel, maka untuk CS-nya adalah C1 ditambah C2. Setelah itu dapat dilihat pada diagram blok ini bahwa untuk G1 dan G2 nya terhubung secara seri, maka untuk GS-nya sama dengan G1S G2S atau G1 dikali G2. Maka jalur majunya menjadi C1 ditambah C2 dikali G1 kali G2. Lalu untuk feedback loops-nya, yang pertama ada feedback lokal. Setelah G1 ada feedback negatif yang melewati H1, lalu kembali ke sebelum G1. Ini adalah feedback lokal atau feedback yang pertama tadi. Maka untuk G1 nya sama dengan G1 per 1 ditambah G1 H1.
Lalu untuk yang feedback yang kedua atau feedback global, memiliki output Y yang kembali melewati H2 dan H3, lalu ke titik awal sebelum C1 dan C2. Maka untuk H-nya adalah H2, H3. Lalu untuk new format path-nya atau jalur maju yang baru sama dengan C1 ditambah C2 dikali G aksen 1 G2 sama dengan C1 ditambah C2 dikali G1 per 1 ditambah G1 H1 dikali G2. Lalu untuk transfer functionnya adalah YS per RS sama dengan C1 ditambah C2 G1 G2 per 1 ditambah G1 H1 ditambah C1 tambah C2 lalu dikali dengan G1 G2 H2 H3. Sekian dari saya penyampaian untuk responsi awal pada praktikum modul 2. Sekian, terima kasih.